Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang predictive maintenance yang biasa dilakukan pada saluran SUTEP atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, pada presentasi kali ini saya dan teman-teman telah menyusun presentasi ini, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Faisal, dan ada juga Aldi Wijayanto, Angger Dadang Novianto, Lilis Rahayu, dan Muhammad Iksan Nurholis. Nah, predictive maintenance biasa disebut juga dengan pemeliharaan berbasis kondisi atau kondisi based maintenance. Adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk mendapatkan memprediksi kondisi gejala kerusakan secara dini. Nanti sebelum terjadi kerusakan ya, jadi kita bisa memprediksi kerusakan secara dini. Nah, di sini ada ruang lingkup maintenance. Yang pertama itu ada in-service measurement, adalah pengujian yang dilakukan saat peralatan operasi atau bertegangan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan. Itu berarti dilakukan saat pertegangan atau beroperasi, tidak dimatikan dahulu. Untuk SUTT atau SUTEP, uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi yaitu pengujian termovisi, suhu, ada ranging meter, puncture insolator, dan resistansi pentanahan tower. Nah, ini yang kedua ada pengujian termovisi. Selama beroperasi, peralatan yang menyalurkan arus listrik akan mengalami pemanasan karena adanya I2R. Bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda secara serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau lantas. Biasanya panas ini sering terjadi ada di terminal atau sambungan. Nah, ini kenaikan I2R di samping meningkatkan rugi-rugi juga dapat berakibat buruk karena bila panas meningkat, kekuatan mekanis dari konduktor melemah, konduktor bertambah panjang, penampang mengecil, panas bertambah besar, demikian seterusnya hingga konduktor bisa mengakibatkan putus. Nah, ini pengukuran panas secara langsung pada peralatan listrik yang sedang beroperasi itu tidak mungkin dilakukan, terutama pada SUTT dan SUTEP. Karena tegangannya yang tinggi, deteksi panas secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sinar infrared. Nah, ya, sinar infrared atau inframerah atau juga biasa disingkat itu IR, sebenarnya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnet. IR mempunyai panjang gelombang antara 750 nm hingga 100 mikroamp. Nah, mari kita lihat grafik spektrumnya berikut ini. Nah, ini di sini ada, di sini ada infrared. Nah, infrared itu mulai dari sini hingga sini. Nah, thermal tuh. Nah, ini mempunyai 700 nm hingga 100 mikroamp. Berarti di sini ada radio, microwave, ada juga sinar UV, ada juga X-ray. Nah, ya, jadi tingkatannya seperti ini. Kita lanjut. Nah, yang ketiga itu detektor inframerah. Maaf, ini kurang spasi. Adalah fotodetektor yang sensitif terhadap radiasi sinar infrared. Dua jenis utama detektor ini adalah jenis thermal dan fotonik. Sebagai contoh sebagai berikut. Ini ada tipe gallium fotodioda. Lah, spektral range-nya itu ada di 0,7 sampai 2,6. Ada juga germanium fotodioda, itu spektral range-nya ada di 0,8 sampai 1,7. Nah, di sini ada juga
lead sulfide itu sekian, serta ada juga lead selenoid itu ada di spectral range 1,5 hingga 5,2. Kita lanjut. Jenis detektor panas. Dalam prakteknya ada dua macam detektor panas yang digunakan, yaitu yang pertama itu scanning, yaitu pengukuran secara menyeluruh di sekitar objek. Metode ini juga sering disebut termografi. Nah, dan yang kedua itu ada juga spotting, yaitu pengukuran pada satu titik objek, penunjukannya langsung suhu objek tersebut. Nah, ini untuk scanning itu biasa menggunakan ini nih. Terus untuk spotting biasa menggunakan alat seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama itu infrared kamera. Radiasi sinar inframerah dapat digunakan bermacam-macam, antara lain yaitu melihat ke dalam kegelapan dan menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Yang melihat suhu dari jauh ini dikenal dengan termografi. Dengan cara ini maka dapat diketahui bagian-bagian yang mengalami panas berlebih di luar kebiasaan. Tingginya suhu dapat dilihat pada skala warna. Nah, ini contoh yang ada di infrared kamera ya, seperti ini hasilnya dalamnya. Nah, ini langsung menunjukkan suhunya itu. Oke, kita lanjut. Nah, bila suhu tertinggi yang terekam masih di bawah yang diizinkan, maka evaluasi foto dianggap normal. Namun bila terjadi pemanasan lebih sehingga terdapat perbedaan suhu yang signifikan dari gradasi warna antara bagian peralatan, berapapun besarnya, maka keadaan ini harus segera ditangani karena pasti terjadi penyimpangan. Nah, ini dari infrared kamera ini itu ada juga mendeteksi delta T tergantung arus, dipengaruhi oleh radiasi panas matahari dan lingkungan. Biasanya terdeteksi setelah fase lanjut. Ini ada juga itu alat selanjutnya itu ranging meter. Pengukuran menggunakan ranging meter adalah untuk mengukur jarak antara pohon atau benda lain dengan konduktor tanah dengan konduktor maupun jarak antara tower ke tower pada SUTT atau SUTET, dan akan selalu memberikan nilai absolut. Nah, ranging meter ini memiliki beberapa mode pengukuran, yaitu berikut, antaranya standar pada LCD tidak menampilkan indikator apapun. Nah, scan. Mode ini memungkinkan pengguna untuk mengupdate jarak secara terus-menerus selama 10 detik dengan tetap menekan tombol bulat. Dan ada juga yang reflektif. Dalam mode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran jarak pada benda dengan daya pantulan tinggi hingga jarak 1999 meter dengan menggunakan metode ini pada jarak standar. Kita lanjut. Selanjutnya ada rain. Presipitasi seperti hujan atau butiran salju dapat memantulkan pulsa energi yang dipancarkan alat ini. Oleh karena itu, mengganggu pengukuran jarak sebenarnya. Dengan memilih mode ini, pantulan energi tadi akan dihiraukan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat. Dalam mode ini, sistem tidak akan mengukur jarak kurang dari 65-95 meter. Nah, kita lanjut. Ini ada pengujian Puncture insulator. Definisi Puncture test adalah tes yang memberikan tegangan impuls pada piring insulator. Namun, definisi Puncture test di lapangan adalah pengukuran distribusi potensial antara keping insulator dalam suatu renceng dengan menggunakan alat pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang dikenal sebagai transmission tester, sehingga pengerjaannya pun harus dilakukan secara PDKP atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Oke, kita lanjut. Distribusi potensial pada keping insulator dalam satu renceng
memang tidak merata. Hal ini diakibatkan adanya arus bocor insulator dari sisi konduktor bertegangan ke sisi menara. Arus bocor inilah yang dimanfaatkan oleh transmitter tester untuk mendapatkan besaran tegangan di setiap keping insulator. Baik, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada ITC, yaitu insulator tester kamera. ITC dapat melakukan pengecekan daya elektrik dan melakukan cek visual insulator dalam waktu bersamaan secara live. Bisa secara live, sehingga didapatkan dua pelaporan hasil pekerjaan, yaitu pelaporan daya elektrik insulator dan pelaporan visual insulator. Nah, ini ruang lingkup ITC adalah, yaitu yang pertama ada SUTET 500 kV tension dan suspension. Nah, ini yang kedua ada juga SUTT 150 kV tension dan suspension. Yang ketiga itu ada juga SUTT 70 kV dengan tension dan suspension. Nah, ini pengujian resistansi pentanahan tower. Pentanahan tower adalah perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklem pada pipa pentanahan yang ditanam di pondasi tiang. Dengan menanamkan plat aluminium atau tembaga di sekitar pondasi tiang yang berfungsi sebagai mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir. Nah, ini contohnya, ini ada tower. Nah, dari tower ini disalurkan ke kawat grounding tower. Ini kawatnya ditanam di ini kawatnya ditanam di tanah. Ini tanah seperti itu. Terus ini ada alat ukurnya. Yang pertama itu dihubungkan dengan kawat grounding tower. Nah, ini ada juga cara pengecekannya, itu yang P itu P-nya itu dihubungkan ke tanah, dan ada juga prop C itu sama juga dihubungkan ke tanah, tapi dengan jarak antar prop itu 5-10 meter gitu. Terus ada juga ini dari prop C hingga ke sini. Kalau ukur biasanya di dekat di kawat grounding tower itu sama aja, dengan jarak itu 5-10 meter. Oke. Nah, nilai pentanahan tiang harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tiang yang tinggi, pada akhirnya dapat mengganggu sistem penyaluran batasan nilai pentanahan tiang sebagai berikut. Kalau di sistem 70 kV itu maksimal hambatannya itu 5 ohm. Sedangkan yang di 150 kV itu maksimal 10 ohm. Ada juga di sistem 275 kV hingga 500 kV itu maksimal itu 15 ohm. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.